Ya, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di Indonesia pada awal tahun ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Guswanto, ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Selamat Guswanto. pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Mas Bayu dan Mbak Maria. Baik. Pak Guswanto, sebenarnya kalau kita bicara cuaca, kita dalam fase apa, tahap apa di awal tahun ini, Pak Guswanto? Baik, kalau kita bicara tentang klimatologi ataupun iklim, saat ini itu wilayah Indonesia sedang masuk musim hujan. Jadi di periode Desember, Januari, Februari itu adalah masa musim hujan 2023-2024. Yang mana perkembangan musim hujan itu saat ini sudah sekitar 52-53% wilayah Indonesia sudah memasuki, dan nanti akan puncaknya kita prediksi di dasarian 3 Januari ataupun dasarian 1 Februari 2024. Ya, Demikian Bayu. Pak Guswanto, kok baik, ini sudah masuk musim penghujan dan puncaknya nanti di akhir Januari dan juga awal Februari. Tapi kita lihat saat ini dampaknya sudah terjadi di sejumlah daerah seperti yang kami kabarkan tadi untuk Anda. Anda bisa tidak Pak Guswanto memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan terjadi bencana banjir misalnya di awal Januari ini? Baik, untuk perakiraan potensi banjir beberapa wilayah sebenarnya sudah kita petakan ya, mulai dari beberapa minggu yang lalu. Misalkan kita lihat pada Desember itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Riau, dan saat ini sudah bergerak ke arah selatan. Misalkan kita lihat di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jogja, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Wow. Kalimantan Timur. Dan nanti akan menyusul Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Kira-kira itu Maria yang bisa digambarkan. Hal ini kenapa potensinya muncul seperti berjalan gitu, karena memang disesuaikan dengan pengaruh fenomena dinamika atmosfer yang masuk wilayah Indonesia. Nah, soal Ya, sudah dinamika merata ya. fenomena atmosfer itu tadi Pak, kalau kita perhatikan yang kami alami ya, saya alami juga ada hujan yang Ya. berlangsung semalam, ada yang hujan dimulai pagi sampai siang, ada yang hujan dimulai dari sore sampai malam itu. Nah, apakah ini juga fenomena-fenomena yang akan rata terjadi di seluruh Indonesia atau mungkin wilayah-wilayah tertentu saja, Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu dinamikanya sesuai dengan wilayahnya. Kita lihat ada dinamika atmosfer yang regional, global maupun yang lokal. Nah, yang lokal Oh, ini sangat seperti tipikal sekali seperti yang disampaikan Mas Bayu tadi. Kalau kita lihat saat ini misalkan Jabodetabek itu setiap sore sampai nanti menjelang malam dia akan ini. Kemudian ada wilayah lain seperti saat ini itu saya melihat Maria dan Bayu, saya melihat saat ini tuh hujan juga masih terjadi di Sumatera Selatan ya. Kemudian ada di Madura juga cuaca juga sudah mendung. Kemudian di Bengkulu, kemudian kita lihat di Ambon, dan kita lihat juga di sekitaran Pulau Nusa Tenggara. Jadi memang ini sangat beragam dan itu sesuai dengan tipikal fenomena yang mempengaruhinya. ya. Baik Pak Guswanto, Ya, kalau misalnya kita melihat dari track record tahun ke tahun begitu ya, awal tahun ini menjadi momok bagi sejumlah daerah termasuk juga di DKI Jakarta. Untuk tahun ini sendiri intensitas hujannya akan seperti apa dibandingkan dengan tahun kemarin? baik. Kalau kita bandingkan, kan ini masih tahun 2024 ya. Kalau tahun Ya. 2020, kita mengetahui ya Maria dan Bayu, tahun 2020, 2021, 2022 itu wilayah kita dipengaruhi oleh fenomena yang namanya La Nina. Dan La Nina ini Betul. menambah intensitas curah hujan ya. Nah, sedangkan di 2023 hingga 2024 wilayah kita itu dipengaruhi oleh El Nino yang mengurangi. Nah, tentunya ini menyebabkan prediksi bahwa wilayah di Indonesia itu akan mengalami penurunan intensitas curah hujan. Artinya
jumlahnya ya. Namun intensitas untuk menjadi bencana itu sangat berbeda. Bisa juga jumlahnya berkurang, tapi intensitas dalam waktu jam itu dia tinggi. Nah, ini yang bisa menyebabkan bencana. Nah, kalau kita lihat juga Maria dan Bayu, berdasarkan data yang saya peroleh sebagai contoh wilayah Jawa Timur ya, itu ada beberapa wilayah yang tahun-tahun sebelumnya itu nilai curah hujannya 3.800 per tahun, namun hanya ada 1.800 tahun ini ya. Ini yang perlu juga menjadi gambaran bahwa sebagai contoh misalkan tadi ada Juanda, stasiun meteorologi Juanda. Itu kita lihat mereka beberapa tahun terakhir itu 2020 sampai 2000 itu 3.800-an. Tapi untuk tahun ini 2023 itu jumlahnya sekitar 1.800-an. Nah, milimeter per tahun. Nah, harapannya di 2024 itu memberikan cuaca yang lebih kondusif lagi. Artinya pasti akan berkurang karena tahun 2024 ini kita masih dipengaruhi adanya fenomena El Nino sampai nanti sekitar bulan April 2024. Oke, Demikian. artinya memang intensitasnya mungkin menurun di awal tahun ini, tapi potensi bencananya masih cukup besar dan ini diwaspadai harus oleh seluruh daerah di Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Guswanto atas waktunya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Betul. Terima kasih Maria dan Bayu, selamat pagi. Baik, itu tadi paparan dari BMKG ya mengenai potensi bencana dan bagaimana gambaran soal intensitas hujan di beberapa daerah. Lagi-lagi ini menjadi kewaspadaan kita semua, setidaknya sudah harus bisa memitigasi, tidak hanya pemerintah saja tentunya, tapi juga kita sebagai warga negara juga sudah harus paham dengan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi.